Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan walafiat ya. Hari ini Bu Ara ingin menjelaskan dulu yaitu bab 7 tentang teks surat dinas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu yaitu pengirim kepada pihak yang lain yaitu penerima. Jadi surat ini merupakan alat komunikasi dalam bentuk tulis. Nah, kalian pasti sudah tahu bentuk surat. Surat sendiri memiliki jenis yang lain yaitu surat elektronik. Contohnya adalah email atau WhatsApp. Nah, surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Untuk tahu lebih lengkapnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, apa sih pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar atau keperluan pribadi. Jadi biasanya surat pribadi ini ditulis oleh seseorang untuk kerabat atau keluarga terdekat. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi sendiri adalah yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat biasanya terdapat di surat dinas. Yang kedua, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Nomor surat juga hanya terdapat di dalam surat dinas. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi menggunakan bahasa nonformal atau santai. Biasanya surat pribadi itu menggunakan bahasa santai atau tidak resmi. Yang keempat, penulisan dalam surat pribadi umumnya lebih bebas tetapi tetap mengedepankan sopan santun. Nah, surat pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi kekerabatan, surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat terdekat. Jadi kalian bisa lihat contoh dari surat pribadi di sini. Yang menulis surat adalah anaknya ayah yaitu Herdian Permana dan penerimanya adalah ayah tercinta yang berada di Palu. Nah, jenis surat pribadi yang kedua adalah surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi ini dibuat oleh seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain. Hanya saja pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Contohnya sebagai teman lama atau sahabat karib atau orang yang baru saja dikenal. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh surat pribadi persaudaraan yang dikirim oleh Mariana Pertiwi dan penerimanya adalah Rina Damayanti yang berada di Kota Raja. Nah, sekarang kita berganti ke surat dinas. Apa sih pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari surat dinas? Nah, pengertian surat dinas adalah surat resmi yang ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada suatu lembaga tersebut. Isi dalam surat dinas biasanya berkaitan dengan topik kedinasan, contohnya undangan rapat, untuk permohonan maaf, permintaan izin, atau surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat dinas sendiri adalah yang pertama, terdapat kop surat dan terdapat juga nama instansi atau nama lembaga. Yang kedua, terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Yang ketiga, menggunakan bahasa resmi dan biasanya menggunakan bahasa baku dan sopan. Yang keempat, terdapat stempel instansi atau lembaga. Yang kelima, isi dari surat resmi biasanya tidak terlalu panjang dan langsung sampai pada inti yang ingin disampaikan. Nah,
Kalau tadi surat pribadi memiliki 2 jenis, kalau di sini surat dinas memiliki 5 jenis. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama adalah surat permohonan. Biasanya surat permohonan ini digunakan untuk meminta bantuan. Surat permohonan biasanya ditujukan kepada sebuah instansi atau perseorangan dengan jabatan yang lebih tinggi. Jenis yang kedua adalah surat tugas. Surat tugas adalah surat yang dikirimkan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Kalian bisa lihat contoh surat tugas yang ada di dalam slide ini. Yang ketiga adalah surat perizinan. Biasanya surat ini dikirimkan untuk pemerintahan atau perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan izin sesuatu. Kalian bisa lihat surat dinas dalam jenis perizinan di slide tersebut. Nah, yang keempat adalah surat pemberitahuan. Biasanya surat ini berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Surat pemberitahuan terdiri atas surat pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Kalian bisa lihat contohnya di dalam slide ini. Yang terakhir adalah surat undangan. Surat undangan sendiri ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Kalian bisa lihat surat dinas berbentuk surat undangan di slide berikut ini. Nah, sekian penjelasan dari Bu Ara mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari surat pribadi dan surat dinas. Semoga kalian mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.